lumayan agak banyak kan.
Halo, halo, tes, tes. Assalamualaikum, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Oke, kita tunggu teman yang lain ya. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Vicon hari ini kita belajar tentang condition. Jadi nanti di sini ada beberapa fungsi di bahasa C++. Nah, di sini ada fungsi yang akan kita pelajari yaitu if, lalu apa lagi nih? Lalu kita pelajari flowchart-nya gitu ya. Lalu ada contoh dari
prakteknya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Kita harus tahu dulu tentang struktur dalam bahasa C. Nah, di sini kita fokus ke struktur kondisi if dalam bahasa C++. Nah, lalu selain if juga ada kondisi switch case. Gitu ya. Jadi ada dua untuk kondisi, ada kondisi if dan kondisi switch case. Oke. Nah, di sini untuk struktur kontrolnya, biasanya kita setiap blok instruksi ini pasti diakhiri titik koma. Jadi setiap instruksi dari suatu berbaris ini ya, nah ini pasti titik koma. Gitu ya. Walau ada juga sekumpulan instruksi. Kalau sekumpulan instruksi berarti bisa lebih dari satu baris. Nah, kalau dibentuk seperti kita bentuknya if ya. Nah, kalau if itu dibuat kurung buka, kurung tutup. Di sini ya. Kurung kurawal, kurung buka, kurung tutup. Nah, di dalamnya itu adalah struktur dari kondisi if-nya. Gitu ya. Oke, di sini ada macam-macam. Ada dua. Oh, ada tiga ya. Oke. Untuk struktur kondisional itu if dan else. Seperti ini untuk apanya nih? Sintaksnya, yaitu if dalam kurung condition lalu statementnya. Lalu ada struktur perulangan atau loops. Nah, loops itu dibagi jadi tiga. Ada while loops, ada do while, dan for loops. Jadi di sini yang dipakai itu kata while, lalu do while, dan for. Gitu ya. Ini sama seperti ini. Kalau while berarti ekspresi, lalu statementnya. Kalau do while berarti do statement while condition. Jadi perbedaan antara while dan do while, statementnya dilakukan terlebih dahulu, lalu kondisi. Kalau while kita lakukan, kita cek dulu ekspresinya, lalu kita cek statementnya. Nah, yang ketiga ada struktur for. Kalau for itu cukup satu baris. Nah, satu baris itu kita ketikkan for. Nah, di dalam kurungnya kita buat inisialisasi. Lalu ada kondisi, lalu increase atau decrease. Oke ya. Lalu yang ketiga ada percabangan, lompatan, atau jumps. Oke, ini struktur. Ini untuk struktur kontrol. Yang kedua, ada struktur decision. Nah, decision ini digunakan untuk salah satu alternatif jawaban yang tepat dari pilihan yang ada. Oke, decision ini kan percabangan. Oke, jadi pilihan itu akan dieksekusi di mana pilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Oke, di sini ya untuk statementnya, jika program itu dieksekusi jika kondisi terpenuhi atau benar, gitu ya, terpenuhi atau benar artinya jika kondisi tidak terpenuhi. Bentar. Ini gimana sih? Terpenuhi.
Oh, oke. Jadi yang dipilih itu jika kondisi yang benar, gitu ya, jika kondisi itu benar, maka yang salah itu tidak terpenuhi. Seperti itu ya kalimatnya. Jadi artinya yang nilai false ini diabaikan oleh compiler. Gitu. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat kalimat ini, kita konversi ke dalam bentuk flowchart seperti ini. Gitu ya. Oke. Untuk kondisi if itu kan kondisi ya. Nah, dalam membuat sebuah flowchart, dibacanya itu mulai dari start sampai exit, gitu ya. Jadi kita baca sesuai dengan alur atau flow dari urutan programnya. Nah, di sini berarti dibacanya dari mana? Dari atas ya. Nah, berarti mulai. Nah, setelah mulai baru kita cek, program itu mengecek kondisi if-nya seperti apa. Jadi dicek oleh programnya. Jika kondisi benar, gitu ya. Jika kondisi benar, maka di sini ada if body, yaitu misalnya di sini pernyataan ketika benar. Nah, jika if-nya itu ternyata saat dicek itu salah itu berarti false. Kalau salah berarti dia melewati pernyataan yang benar ini. Gitu ya. Jadi langsung ke statement selanjutnya. Nah, kalau sudah langsung program selesai. Gitu ya. Ini untuk satu kondisi. Gitu ya. Jadi kalau ingin membaca suatu flowchart, dilihat dulu di sini. Kan kalau gambar belah ketupat ini pasti ada dua kondisi, benar atau salah. Jika kondisi benar, berarti alurnya dia ke bawah, berarti lakukan if body. Langsung statement di bawah if-nya. Jika kondisi yang dicek itu salah, berarti ini dilewatin, gitu. Langsung ke statement di bawah if-nya. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Di sini ada macam-macam kondisi percabangan. Oke, digunakan untuk menyeleksi kondisi tunggal. Gitu ya. Nah, bila proses yang dieksekusi terpenuhi atau bernilai benar atau true, maka pernyataan yang ada di dalam blok if akan diproses. Gitu ya. Bentuk umum kondisi struktur if yaitu if kondisi pernyataan. Oke, dilihat dari sini contohnya. Oke. Baris yang kita kondisi itu yang mana ya? Oke, ini kan file header. File header include IOStream untuk membuka, untuk mengecek, memanggil fungsi cin, cout gitu ya, untuk file header IOStream. Using namespace std itu adalah apa? Memanggil standar input output. Gitu ya, ini std ya. Lalu integer main, berarti ini namanya fungsi. Fungsi main yang bertipe data integer, gitu ya. Kalau nama fungsi pasti ada kurung buka, kurung tutup. Jangan lupa di dalam fungsi itu harus diberi kurung kurawal di sini ya. Nah, baru di dalam fungsi kita ada apa di sini? Halo, halo. Ada apa nih? Ya, Bu. Deklarasi. Variabel. Oke, deklarasi variabel dengan nama variabelnya nilai, gitu ya. Variabelnya nilai bertipe data apa di sini? Integer. Bertipe data integer, di sini integer. Gitu ya. Integer nilai titik koma. Jangan lupa di setiap akhir baris dari statement di dalam fungsi diakhiri titik koma, gitu ya.
Nah, lalu kita diminta nih di sini. User diminta menginputkan sesuatu. Apa di sini? Berarti langsung cetak ya, cout gitu ya. Berarti muncul outputnya kan. Masukkan sebuah bilangan bulat. Apa yang diinputkan oleh user di sini? Masukkan sebuah bilangan bulat. Misalnya apa? Misalnya siapa nih di sini? Misalnya Albert nih. Albert saat ngeran program ini muncul kalimat masukkan sebuah bilangan bulat, Albert itu langsung inputkan angka 2. Gitu ya. Nah, 2 ini akan di-sein atau disimpan ke dalam variabel nilai. Jadi si 2 ini gitu ya. 2 akan disimpan ke variabel nilai. Gitu ya. Berarti di sini 2, gitu ya. Nah, selanjutnya program ngecek lagi nih ke baris berikutnya. Ngecek kondisi. Ya enggak, kondisi. Nih, kalau kondisi di if itu berarti dia ada di sini kita nih. If condition. Jika benar ke sini, kalau salah ke sini gitu ya. Nah, berarti ini juga sama. If kondisi. Kondisinya yang mana? Yang di dalam kurungnya. Gitu ya. Apakah nilai lebih besar dari 0? Nilainya berapa di sini? 2. Oke, nilainya 2. Berarti di sini dibandingkan apakah 2 itu lebih besar dari 0? Ayo, itu true atau false? True. 2 lebih besar dari 0 enggak? Benar, Bu. Benar. Kalau benar, maka apa? Apa yang terjadi? Coba lihat di flowchart. Jika kondisi benar, apa yang terjadi di sini? Kan benar nih, apakah 2 lebih besar dari 0? Benar kan? Kalau benar berarti dia ngecek ke sini, if body. If body di programnya apa di sini? Yang mana coba? Yang cout itu, Bu. Ini langsung ngecetak nilai yang Anda masukkan adalah bilangan positif. Jadi, pada saat program di-run gitu ya atau dieksekusi, nah berarti di sini akan muncul masukkan sebuah bilangan bulat, kita ketikkan 2, 2 itu dicek gitu ya. 2 itu masuk ke dalam variabel nilai, di mana 2 itu dicek dulu kondisi if-nya, apakah 2 lebih besar dari 0, jika benar maka langsung lakukan statement di bawah if-nya. Gitu ya. Pastikan pada saat mengetikkan kondisi benar di if itu menjorok ke dalam. Gitu ya, supaya kita tuh tahu nih. Oh, berarti cout yang di ini bagian dari if, gitu ya. Nah, langsung program selesai. Gitu ya. Jadi ini masih if kondisi tunggal. Gitu ya. Oke. Sekarang ada 2 kondisi. Gitu ya. Ini if aja nih, ada if doang nih. Sekarang ada if else. Nah, if else minimal terdapat 2 pernyataan. Nah, ini gimana nih? Ada 2 kondisi gitu, Bu. Oke, ada 2 kondisi. Jika kita cek nih, kondisi itu bernilai nih. Kondisi bernilai benar, maka pernyataan pertama dilaksanakan, gitu ya. Ini kan yang if-nya, gitu kan. Lalu, jika kondisi yang diperiksa bernilai salah, gitu ya, kalau salah, nah kalau salah gimana? Kalau salah, maka pernyataan yang kedua yang dilaksanakan. Pernyataan kedua dilaksanakan. Nah, kita lihat untuk bentuk umumnya seperti ini. Ini ya.
if kondisi, gitu ya, statement jika kondisi terpenuhi seperti ini. Lalu ada else, else itu kalau di bahasa Indonesiakan itu selainnya, gitu ya. Selainnya berarti tidak terpenuhi, gitu. Jadi di else ini tidak perlu ada kondisi lagi, gitu ya. Jadi langsung pengecualiannya, gitu ya. Oke. Seperti ini untuk flow chart-nya. Nah, ini ya. Jadi ada 2 statement gitu ya, Bu? Oke, ini ada 2 statement. Di dalam kondisi if, oke, kita baca dulu nih. Baca flowchart itu dari mana awalnya? Dari start. Oke, dari start. Benar ya? Dari start lalu ikuti flow-nya. Oke, berarti start. If kondisi, berarti ada sebuah struktur if. Nah, jika struktur if itu bernilai benar, maka lakukan pernyataan if benarnya. Gitu ya. Kalau struktur if itu saat kita cek itu salah, berarti ada pernyataan ketika salah. Gitu. Kalau sudah dicek, maka langsung melakukan statement lainnya. Lalu program selesai. Gitu ya. Beda dengan yang tunggal. Kalau tunggal nggak ada else body, langsung aja false langsung ke statement sini. Itu kan. Ke sini nih dia tadi. Kalau tunggal. Gitu ya. Kalau kondisi if else berarti dia ada pernyataan lagi. Seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh. Ada struktur 2 kondisi masih if else. Oke, kita analisa dari codingnya. Gimana nih? Kalau diminta analisa berarti apa tuh? Kita cek dulu satu-satu per baris ya. Ini kan kita udah tahu nih artinya ya. Ini kita udah tahu ya. Berarti kita fokus ke bagian fungsinya. Di sini ada fungsi main yang bertipe data integer. Oke. Bertipe data apa di sini? Integer. Integer. Variabelnya apa di sini? Nilai, Bu. Oke, variabel nilai. Oke, ini masih sama dengan program sebelumnya, tapi kita ada penambahan else di sini. Ini kan sama nih sama program sebelumnya ya. Oh, belum, salah. Salah, oke. Beda ya, ini oke, berarti ada variabel nilai bertipe data integer. Pada saat kita run programnya akan muncul inputan, yaitu masukkan sebuah bilangan bulat, gitu ya. Berarti misalnya Muhammad Iqbal nih, Muhammad Iqbal itu menginputkan angka bilangan bulat. Misalnya berapa bilangan bulat? 2. Misalnya 2. 7. Oke, misalnya 2 ya. Oke, 2 ini diapain nih sama programnya? Dimasukkan ke variabel nilai. 2 ini akan masuk ke dalam variabel nilai. Gitu ya. Nah, Ya. udah masuk nih ke nilai. Sekarang si nilai ini diapain sih sama if? Dicek. Dicek kondisinya ya. Ya. Apakah benar atau salah gitu kan ya? Ya. Oke, sekarang nilai itu berarti gimana? Kalau kita kotret nih,
Kita Iya. tracing ya. 2 ya. Apakah 2 Tidak. itu modulus 2 sama dengan 0. 0? Habis. Pernyataannya. Oke. Apakah 2 modulus 2 itu sisa 0? Jadi Hasil bagi. hasil baginya sisanya 0. Habis berarti ya, Bu. Habis. Ini benar nggak pernyataan ini? Benar. Benar nih. Benar. Oke, kalau benar, kalau kondisi itu bernilai true, ini benar ya? Berarti Ya. langsung aja kita kasih tahu true. Kalau benar berarti program ngapain? Dilihat di sini. Nih, kalau benar ngapain sih? Nih, true. Langsung if body. Body. Ya. Oke, berarti if body dari sini yang mana? Yang nilai adalah bilangan genap, Bu. Oke, berarti nilai adalah genap. Di mana nilai ini akan Adalah tercetak 2. 2 adalah bilangan genap. Gitu. Kalau salah nih, misalnya Reman nih, Reman. Iya, Bu. Oke, misalnya Reman, dia nge-inputinnya bukan 2, tapi 5. Nih, 5. Kalau dia inputin 5 gimana? False. Dia akan menjalankan yang else, Bu. Dia otomatis nih, tapi kita cek dulu ya. Kita cek dulu 5 itu masuk ke variabel nilai. Itu ya. 5 itu masuk ke variabel nilai. Dicek lagi apakah 5 itu modulus 2 sama dengan 0. Habis nggak nih kalau dibagi 2? Tidak. Sisa 1 kan ya? Ya. Nah, berarti nilainya apa di sini kondisinya? Menjalankan False. kondisi else, Bu. False. Salah kan? Ya. Kalau salah berarti apa? Langsung Menjalankan 5 adalah bilangan ganjil. bilangan ganjil. Gitu ya. Jadi ke sini. Oke, diresapi dulu yang ini. Lagi gua. Oke. Dari sini dulu nih. If tunggal dan if else ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah jelas, Bu. cukup, Aman Bu. ya? Aman. Aman, oke. Gampang ini mah, gitu ya. Gampang. Nah, ada satu lagi nih. If else, lalu ada if else. Tadi kan 2 kondisi. Sekarang ada 3 kondisi, yaitu multiple if else. Nah, berarti ada if di dalam if. Tuh. Gimana tuh? Ada if di dalam if. Nah, ini sama untuk konsepnya. Berarti kan kalau ada if paling atas nih, kondisi pertama, berarti kalau kondisi itu bernilai benar, ya udah ini langsung lakukan. Nah, jika kondisi itu tidak terpenuhi,
Berarti dia langsung loncat ke else if. Jadi dicek satu-satu. Gitu ya. Nah, jika semua if ini tidak dipenuhi atau bernilai false, gitu ya, langsung cetak else di sini. Statement di sini. Ya. Kalau semua kondisi ketiga if ini tidak dipenuhi. Oke, kita lihat dari struktur flowchart-nya. Oke. Yang mana nih if yang pertama itu? If condition. Oke, if condition. If condition berarti ini kan kondisi if pertama. Yang pertama. Nah, jika kondisi benar, berarti kan langsung lakukan pernyataannya, lalu lakukan pernyataan lagi, lalu program selesai. Nah, kalau if kondisi ini bernilai salah, berarti di sini ada if lagi nih. Gitu. Kita cek kalau kondisinya benar, langsung ada pernyataan dari if atasnya. Berarti if kedua. Gitu ya. Ya. Oke, langsung di sini. Bentar, ini kayaknya ada salah deh. Harusnya di sini ada if kondisi ketiga. Iya. Berarti di sini harusnya ada kurang. lagi nih di sini. Ya. Ini lagi ya. If condition, ininya sama langsung nested if body. Gitu ya. Kalau false berarti langsung ke sini. Jadi di sini kalau ada multiple if ya ininya ada 3 gitu. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini kan if-nya ada 2. Ada 2 ya? Iya. Oh, ini nih, ada nih. Ini ya, yang banyak nih. Oke, kita lihat dulu untuk contoh yang di sini. Nah, ini program ngapain nih kira-kira? Ngecek nilai, Bu. Ngecek nilai ya. Ini sama. Jadi misalnya kita analisa dulu. Berarti kan di sini ada kita minta inputan. Masukkan sebuah bilangan yang akan diperiksa. Di mana di sini adalah bilangan bulat. Karena di sini bertipe data integer, ada variabel nilai gitu ya. Masukkan sebuah bilangan yang akan diperiksa, misalnya 5. Oke, 5 ini ngapain? 5 ini akan masuk ke variabel nilai, gitu ya, jadi menangkap nilai yang diinput. Oke, langsung program itu ngecek lagi ke baris berikutnya, kita cek kondisinya, apakah 5 itu lebih dari 0. Lebih besar dari 0. Ini kondisinya benar apa salah? 5 lebih besar dari 0. Benar. Benar ya. Kalau benar berarti apa? Akan muncul true. Akan ngecetak ini. Iya, dia akan 5 mencetak ada lebih. 5 adalah bilangan positif. Positif.
berarti program selesai kalau kita menginputkan 5 gitu. Kalau kita inputkannya -1, gimana nih? -1, berarti kan gitu ya, masukkan sebuah bilangan yang akan diperiksa, -1, enter gitu ya. -1 akan masuk ke variabel nilai gitu ya, sama kan prosesnya? Ya, Bu. Variabel nilai. Langsung dicek nih, jika gitu ya, apakah -1 Lebih besar dari 0. lebih besar dari 0? Benar atau salah nih? Iya, Bu. Dari situ dulu. Salah. Salah. -1 lebih besar dari 0 nggak? Salah. Salah lah. Salah kan? Salah. Salah, karena dia udah minus. Kalau salah, berarti apa yang dilakukan? Ngecek kondisi Kita yang ke kedua. kondisi kedua, Bu. Ngecek kondisi if kedua. Yang mana? Yang Kondisi kedua. Apakah nilai Ini, min kesini 1 ya. kurang dari 0? Nah, nilainya sekarang jadi berapa? -1. Apakah negatif 1 kurang dari 0? Nah, apakah -1 kurang dari 0? Iya, Bu. Benar gak nih? Benar. Kalau -1 lebih kecil dari 0 nggak? Bener Benar. lah. Bener kan? Lebih kecil. Ya, Kalau benar, berarti apa yang dilakukannya? akan mencetak Akan -1 mencetak adalah nilai, negatif. gitu ya. Akan mencetak nilai di mana nilai itu berisi -1 adalah bilangan bilangan Negatif. Negatif. gitu ya. Misalnya Ahmad Rifan nih. Ada nggak di sini? Halo, halo. Halo. Iya, Bu. Oke, Ahmad Rifan, misalnya dia menginputkannya bukan -1, tapi 0. Terus gimana nih prosesnya? Ngecek dulu ke yang pertama. Ngecek dulu ya, jadi dicek dulu. Tetap ya, kita cek apakah si 0 ini kan tetap masuk ke variabel nilai ya. Ya, Kita giniin aja. Nah, variabel nilai, berarti nilainya sekarang berapa? 0. Apakah 0 lebih besar dari 0? Tidak. Ayo. Kemana nih dia masuknya? True atau false? False. Ayo loh. False True itu, Bu. atau false nih? False. Benar False, Bu. bukan, salah juga bukan. Karena di sini tidak ada sama dengannya. Ya, Kecuali kita tambahkan lebih besar sama dengan. Berarti kan ini bisa termasuk true. true. Karena ini tidak termasuk benar atau salah, berarti langsung else. Berarti dia langsung mencetak ke sini. Oh, nggak ngelewatin kondisi kedua dulu ya, Bu ya? Enggak. Karena kan kita udah ngecek nih, dia bukan false, bukan true. Oh, Gitu ya. Berarti Anda memasukkan bilangan 0. Gitu. Oke, silahkan dihayati dulu. Diresapi apa sih ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ini ada struktur 3 kondisi. Berarti multiple if else.
Nah, di sini adalah program menentukan huruf mutu, apakah nilai kita itu A, B, C, D, atau E. Nah, nilai A itu ada rank-nya, gitu ya. Rank-nya itu antara 81 sampai 100, gitu ya. Itu A. Kalau nilainya 71 sampai 80, B. Kalau nilainya 61, 70, C. Kalau nilainya 51 sampai 60, D. Kalau selainnya dari nilai ini, berarti nilainya E. Gitu. Nanti muncul, jadi nilai huruf yang didapat adalah, ya. Jadi misalnya nih, siapa ya? Amin Sidik, gitu ya. Amin Sidik melakukan sebuah compiler run program ini, gitu ya. Lalu diminta nih masukkan nilai, misalnya nilai Amin Sidik itu dapatnya berapa ya? 55. Nah, 55 diinputkan. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh program? Halo, loh? Mengecek kondisi pertama. Jangan dulu. Masukkan ke variabel nilai, Bu. Nah, masukin dulu ke variabel nilainya. Jangan lupa ya. Dia belum masuk ya? Belum nih. Ini baru ceritanya baru ini doang nih. Nah, 55 masuk ke variabel nilai. Nah, baru Baris kita ke-9. cek. Nah, ceknya seperti ini. Berarti kan ini kan 55 ya. Berarti kan ini 55. Apakah 55 itu lebih besar sama dengan 81? False. 55 lebih besar dari 81 nggak? Salah. Salah ya? Kalau kita udah ngecek ini aja, berarti kita boleh ngecek sini nggak? Tidak boleh, Bu. Ya, secara aturan kita tetap harus ngecek semuanya ya. Kita cek dan apakah 55 lebih kecil sama dengan 100? Betul ya? Betul, gitu ya. Berarti Betul. bentar-bentar. Salah Nilai ya, Bu. Oh, ini salah. Maaf. Bentar. Ini ada kesalahpahaman ya. Oke. Bentar, ini kan berarti kalau 55 kira-kira nih outputnya apa? Huruf D. Iya, Kalau enggak. menginputkan 55 nilainya berapa? D kan ya? D, ya. Bu. Nilainya kan dia D, Bu. di antara 51 sampai Sampai 60. 60. gitu. Ya. Nah, berarti ngeceknya gimana? Pakai nilai diantaranya, Bu. Itu dua-duanya true, Bu. Semua itu kan dipilih jika semua itu true kan? Iya. Oke, berarti tadi benar ya? Ya, karena N. Ini kan Benar. ini benar atau salah kalau kita inputkan 55? Salah. Itu false. Ini salah. Ini benar. Salah benar berarti
Salah. Salah. Berarti Salah. kan ini nggak masuk nih A. Kita cek lagi apakah 55 lebih besar dari 71? False. False. Salah kan? Masih salah. Masih salah. 55 lebih kecil, meskipun ini benar, tapi ini salah, berarti tetap aja salah. Salah ya, Bu. Itu ya. Sekarang dicek lagi, apakah 55 lebih besar dari 61? Tidak. Tidak. Kita cek lagi, apakah ini 55 lebih kurang dari 70? 70. Benar. Benar, tapi ada salahnya ya, tetap aja salah. Nah, gitu. Sekarang ini nih, 55 lebih besar sama dengan 51? Benar. 55 lebih gede nggak dari 51? Benar. Benar. True. True. Nih, True. true. Terus 55 lebih kecil nggak dari 60? Benar. Benar. True. True berarti hasilnya true. Berarti outputnya apa? Pernyataan benar di if ini yang mana sih? Berarti yang ini, yang D. Kondisi keempat. Jadi outputnya, jadi nilai huruf yang didapat adalah di sini dipanggil variabel huruf. Huruf di sini yang mana? D. Yang D. Ya yang D lah, D. sini. Gitu loh. Gampang Itu ya? nilainya. Insya Allah gampang, Bu. Gampang lah ini mah, cincai. Nah, iya, cincai. Oke, ini juga sama. Ini ngecek rank juga untuk karakter. Oke. Oke, kita lewati ya. Kita langsung ke switch case. Oke, waktunya dikit lagi nih. Nah, kalau switch case, ini untuk flow diagramnya seperti ini. Jadi ada, kalau dari gambar flowchart ini kan start, ini end. Start ekspresi, berarti kan ini ekspresinya. Langsung di sini ada case 1, langsung lakukan pernyataan kode blok. Lalu ada case 2, kode bloknya apa, case 3, sampai default. Default ini kalau di if itu else-nya. Jadi langsung ke end. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Untuk bentuk umumnya, switch pernyataan, case 1, case yang pertama itu ada variabel nilai 1, blok pernyataan, break. Jangan lupa di setiap case itu diakhiri oleh break. Lalu ada case 2, pernyataan, break. Lalu default, blok pernyataan. Nah, di sini kapan kita memilih perintah switch digunakan sebagai pilihan berjumlah yang banyak. Gitu. Jadi kita nggak perlu nih pakai if yang banyak, tapi kita cukup menggunakan case aja. Nah, kalau switch ini tidak melibatkan jangkauan rank. Gitu ya. Misalnya saat kita ada program, misalnya program di restoran menampilkan menu, gitu ya, menu apa ya misalnya. Untuk memilih menu, nah di sini nih, gitu ya, menunya apa? Jadi case 1. Nah seperti ini, ada nggak contohnya? Nih, misalnya ini. Oke, ini misalnya untuk masih nilai. Nah, kalau kayak ini grade, kenapa ini tipe data char? Kenapa nih? Karena ini adalah untuk apa sih namanya? Satu huruf. Satu huruf ya, Bu? Iya, satu huruf. Karakter. Tipe Karakter data ya, Bu? karakter. Berarti karakter apa? Yaitu kalau tipe data char, berarti per satu, ini kebetulan satu karakter, yaitu karakter D. Ya, dengan tipe data, dengan
variabel grade yang berisi nilai D. Nah, langsung di sini ada switch grade. Di sini dalam kurung, berarti di sini ada 4 banyak case atau pilihan di sini. Gitu ya. Jika kita D. Oh, oke. Di sini kan udah otomatis nih. Grade itu udah berisi nilai D. Gitu ya. Langsung nanti akan muncul outputnya your grade is apa nih kira-kira? Your grade is, di sini ada grade. Grade itu yang dimana sudah dikasih tahu grade-nya berisi nilai UPAS ya Bu. D. Berarti apa? Your grade is sini nih. UPAS. Yang si out-nya itu kan ya Bu? UPAS ya. UPAS. Apa? Yang isi si out-nya kan Bu, yang ditampilin tuh. Iya, ini Iya. ya yang ditampilkan. Dia akan mencetak UPAS. Iya. Oke, kita akhiri dulu untuk berarti ini untuk Vicon kedua ini berarti tentang kondisi if, dan if itu ada 3, if tunggal, lalu ada multiple if, dan if bersarang atau if lebih dari 2. Lalu ada kondisi lagi yaitu switch case. Nah, nanti untuk Vicon selanjutnya, berarti kita ada Vicon sekali lagi nih untuk menjelang UTS. Kita pelajari tentang looping, gitu ya. Looping itu ada looping tunggal dan looping bersarang, gitu ya. Oke, kita akhiri dulu untuk Vicon-nya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Vicon ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin bertanya Bu. Halo. Iya ya. Bu. Jadi UTS-nya setelah pertemuan ke-6 ya? UTS tadi itu apa, setelah looping? pertemuan ke-7. Oh, setelah looping itu ya Bu? Iya, setelah ini. Biasanya kita bikin program ya Bu? Apa ujian UTS-nya, kayak gitu kan, Bu? iya. Analisa sih, lebih ke analisa, lalu ada kita bikin program. Oh iya, makasih Bu. Gitu ya. Jadi nanti Ya. minggu ini ada Vicon lagi sekali lagi, gitu ya. Jadi ini itu Vicon itu dalam 1 semester itu sebanyak 7 kali. Gitu ya. Ini kan baru Vicon kedua nih. Nanti sebelum UTS itu kan ada 3. Nanti setelah UTS menjelang UAS ada 4 Vicon. Gitu ya. Oke, jadi ini tidak 16 minggu, tidak 16 Vicon ya, karena Vicon itu tidak diwajibkan. Jadi semua mata kuliah itu minimal 7 Vicon. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya ada kelas lagi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.